branding sendiri mungkin orang-orang pada umumnya itu mengenalnya lebih ke logo ya. Logo, terus warna, kemasan gitu. Padahal sebenarnya itu masih cangkangnya branding. Untuk menarik konsumen ya. Salah satu teknik branding itu tadi kita konsisten dalam hal pelayanan gitu. Pelayanannya, terus habis itu konsisten dalam kita membuat konten. Kegiatan branding itu tuh long lasting. Jadi seumur hidup ya, sampai kiamat ya teman-teman ya gitu. Jadi selama bisnis kita berjalan ya kegiatan branding itu terus berjalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bunda. Hari ini jumpa lagi bersama saya Leviana di podcast Bersama Amal Bunda. Tempat dimanapun bisa bebas membagikan kisah inspiratif dan tentunya bisa mengedukasi kita semua. Sobat Bunda, apa kabar nih? Semoga dimanapun Sobat Bunda berada selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nah, Sobat Bunda, saat ini tuh hampir semua pelaku usaha sadar bahwa media sosial ini sangat penting dan merupakan bagian dari bisnis. Tapi pada kenyataannya, banyak banget UMKM yang udah rajin upload foto atau posting video setiap hari, bikin promo, bahkan ikutin tren, tapi penjualan tetap terasa sepi dan brandnya belum dikenal secara luas. Sebenarnya apa sih yang kurang dari hal tersebut? Apakah masalahnya ada pada produknya? Atau kontennya, atau justru branding yang belum tepat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana UMKM bisa membangun branding yang kuat di era digital, memahami hubungan antara branding dan konten marketing, serta strategi yang praktis yang bisa diterapkan dengan modal yang terbatas. Sudah bersama saya Mbak Beta Niagian, merupakan manajer stakeholder dan employee relation. Halo Mbak Beta, apa kabar? Baik, sehat kamu? Alhamdulillah Mbak Beta. Udah lama ya Mbak nggak ketemu. Iya betul, kapan ya terakhir ya? Aduh, udah nggak inget nih aku. Mbak Beta, kalau boleh tahu nih, kesibukannya sehari-hari ngapain aja Mbak? Oke, sekarang saya itu kerja di Ethos, PT Ethos Kreatif Indonesia sebagai Manager Stakeholder and Employee Relation. Itu, jadi saya di Ethos sudah sekitar 4 tahun jalan sih. Udah lama juga ya Mbak ya? Iya betul. Nah, boleh nggak nih Mbak dijelasin apa sih Manager, Stakeholder, dan Employee Relation? Oke, jadi secara umumnya sih sebenarnya lebih kita ke PR sama Korkom ya, Corporate Communication gitu. Jadi gimana caranya membangun hubungan antara internal dan eksternal. Kalau internal itu employee relation-nya, gimana kita ningkatin engagement karyawan-karyawan Ethos nih supaya lebih engage sama perusahaan. Kalau eksternal ke stakeholder gitu. Jadi instansi maupun termasuk kayak Yayasan Amal Bunda itu termasuk eksternal juga, walaupun masih dalam satu lingkup di Ethos seperti itu. Jadi kita membangun hubungan supaya Ethos lebih dikenal gitu di khalayak luar. Oke. Nah Mbak, sebelum jadi manajer stakeholder dan employee relation, sebelumnya Mbak Beta tuh di Ethos kerjaannya atau kesibukannya ngapain Mbak? Oke, jadi kalau sebelumnya memang join di Ethos itu di tim branding gitu. Aku switch karir nih sekitar setahun ke belakang gitu. Jadi dapat amanah baru untuk ngebikin branding corporate gitu. Jadi sebenarnya masih satu inline sih, sama-sama nge-branding juga gitu. Berarti udah tahu lah ya Mbak, dalam-dalamnya branding tuh kayak apa tuh udah tahu banget ya kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Nah Mbak Beta, hari ini kita tuh bakal belajar soal branding, terutama buat para UMKM ya Mbak, karena kan buat UMKM tuh branding adalah suatu hal yang penting banget ya buat produk mereka. Nah kalau boleh tahu Mbak, sebenarnya branding itu apa sih Mbak? Apa dia cuma sekedar logo dan desain atau ada hal yang lain? Oke, jadi branding tuh mungkin dari teman-teman di luar sana ya, atau Sobat Bunda ya, kita panggilnya Sobat Bunda ya. Betul, Sobat Halo, Bunda. apa kabar Sobat Bunda gitu ya. Jadi branding sendiri mungkin orang-orang pada umumnya itu mengenalnya lebih ke logo ya. Logo, terus warna, kemasan gitu. Padahal sebenarnya itu masih cangkangnya branding. Padahal kita harus belajar lebih dalam lagi tentang branding itu apa gitu. Jadi kalau ada pertanyaan branding itu sebenarnya apa sih Mbak gitu. Branding itu adalah proses kita melihat sebuah produk atau misalnya jasa ya gitu
persepsinya pertama itu apa sih gitu, persepsi atau yang kita pikirkan di awal gitu. Apakah misalnya produk ini tuh pas kita lihat, oh ternyata ini produk kesehatan, oh ternyata ini produk makanan seperti itu. Oh ini kenapa produk makanannya ternyata dia punya fungsi atau manfaatnya misalnya untuk mengurangi pegal linu. Nah seperti itu. Jadi persepsi awal itu apa sih yang ada di benak konsumen, itu sebenarnya branding gitu. Nah baru nanti turunannya itu ada logo, ada warna, ada produk gitu, seperti itu. Jadi mungkin orang-orang berpikirnya oh logo itu sudah branding, memang betul, logo branding betul. ya gitu. Tapi itu kayak cangkangnya aja teman-teman. Tapi sebenarnya kita harus belajar lebih dalam lagi bahwa branding itu merupakan persepsi, makna apa sih saat kita dengar nama produk atau jasa itu di benak kita tuh apa itu branding seperti itu. Jadi sebenarnya logo dan desain ini hanya cangkangnya saja. Betul. Gitu. Berarti kalau branding itu adalah proses di mana konsumen itu melihat suatu produk atau jasa tersebut ya Mbak. Nah kalau banyak pelaku UMKM nih Mbak yang penting banget merasa penting produknya tuh enak nih, harga terjangkau gitu. Apakah hal tersebut itu udah cukup Mbak buat memenangkan persaingan di luar dari logo dan desain tersebut? Oke, jadi kalau teman-teman dari UMKM ya atau sobat Bunda yang misalnya bikin produk atau jasa gitu, kalau misalnya enak itu merupakan wajib gitu ya, rasanya enak, kualitasnya bagus itu wajib gitu. Tapi selain itu adalah kita harus tahu nih kayak sebenarnya siapa sih konsumennya kita atau persona. Kita harus tahu dulu nih. Kita misalnya bikin produk ya, misalnya air kemasan ya teman-teman gitu. Nah ketika kita mau menjual ini kan pastinya harus rasanya memang enak gitu. Jangan sampai misalnya ada rasa pahit atau berbau dan sebagainya gitu. Tapi sebelum kita membuat ini kita harus tahu kayak ini tuh buat siapa sih gitu. Jadi konsumennya kita itu yang kita tuju siapa. Jadi kalau bahasa brandingnya adalah persona ya, persona dari produk kita tuh siapa. Misalnya usia 15 sampai 25 tahun atau misalnya 30 sampai 45 tahun gitu. Bekerja atau size-nya ABC atau BC dan sebagainya. Kita harus tahu siapa target pasarnya kita. Gitu. Atau lebih gampangnya adalah kenapa kita bikin produk ini, untuk apa sih gitu. Kita mengeluarkan produk kita atau jasa kita itu untuk ngebantu siapa sih? Mungkin lebih itu dulu gitu. Kadang kan orang FOMO ya teman-teman, mungkin sobat Bunda nih ngelihat nih Bunda yang lain, oh aku bikin stick sukun ya gitu. Karena aku ingatnya adalah ketika saya menginjakan kaki ya di Cilacap itu saya dikenalkan oleh stick sukun gitu yang mungkin dari kota-kota lain tuh nggak ada gitu. Jadi aku memaknai bahwa oh kalau di Cilacap itu kita bisa nemuin stick sukun kayak gitu. Nah itu salah satu branding itu nanti mungkin kalau sobat Bunda punya itu produk itu bagus tuh karena sudah terpatri di benak kita bahwa oh Cilacap itu stick sukun gitu. Berarti lebih kayak khas Cilacap nih. Betul, gitu ya Mbak. Betul. Gitu. Nah, balik tadi ya, yang misalnya kita tuh harus tahu kita mendirikan produk atau membuat produk itu buat siapa sih, ngebantuin siapa sih, gitu. Karena kan kalau misalnya kita membuat produk itu kan harus berdasarkan demand ya, atau misalnya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi apa sih, kita harus membuat produk itu untuk membantu ya masyarakat di luar sana. Jangan sampai kita FOMO tadi gitu. Oh semuanya bikin ini kita ikutan, tapi kita nggak tahu maknanya tuh kita bikin itu tuh apa gitu. Jadi yang harus dilakukan di awal adalah mengetahui siapa target marketnya kita. Habis itu barulah kita masuk ke branding gitu. Dimana di branding itu sendiri kan tadi memaknai ini tuh persepsinya tentang apa sih gitu. Nah di situ kita masuk dengan misalnya bikin produk yang bagus tadi kan, terus kualitasnya oke, terus habis itu harganya terjangkau. Tapi itu kan sebenarnya memang basic untuk kita jualan. Tapi untuk menuju ke branding, gimana caranya orang itu trust, percaya gitu. Untuk aku mau beli nih produk kita gitu. Untuk menuju ke sana kan memang harus dibangun ya dengan
pelan-pelan dan konsisten itu gitu. Oke, jadi sebenarnya produk enak dan harga yang terjangkau itu adalah hal yang wajib ya Mbak yang Iya, dilakukan betul. untuk membangun sebuah branding gitu. Nah, aku tuh sering banget nih Mbak nemuin UMKM yang produknya enak, bagus gitu, tapi ternyata dia tuh nggak dikenal banyak orang gitu. Nah, menurut Mbak Beta nih, penyebab utamanya tuh apa sih Mbak? Apakah mungkin brandingnya yang dia tuh belum terbangun atau gimana? Oke, kenapa kita sudah punya produk tapi jarang dikenal ya? Pertama itu bisa jadi dari sobat Bunda ketika membuat produk itu belum menampilkan dari sisi brandingnya. Dalam artian seperti ini, kakak, kayak kita nih misalnya ada keripik kentang nih ya, gitu. Semuanya kan pada jualan sama. Kita harus ada pembedanya nih, gitu. Nah dari situ untuk membedakannya adalah kita harus bikin cerita atau story gitu. Jadi misalnya atau contoh kita punya kafe nih. Nah, kafe itu kan banyak nih menjamur ya. Gitu. Ada yang jualan kopi, makanan berat, snack gitu. Nah, apa sih yang ngebedain gitu. Nah, supaya kita bisa jadi pembeda dengan yang lain adalah kita jual story. Nah, story itu salah satu proses dari branding. Gitu, kita menjual story, jadi nggak cuman kayak, ya aku jualan nih buy one get one beli americano gitu. Tapi di sini misalnya diceritain, oh ternyata bean-nya itu berasal dari negara mana gitu. Terus aftertaste-nya rasanya seperti ini gitu. Terus habis itu, oh di tempat kami juga nanti bisa ngelihat baristanya langsung misalnya menyeduhkan kopinya dengan teknik apa dan sebagainya gitu. Nah itu harus dibikin story itu supaya orang itu lebih aware lagi, itu yang pertama. Terus yang kedua posting secara konsisten gitu. Jadi posting di sosmednya itu nggak cuman fokus ke langsung straightforward sales nih. Oh kita beli nih di sini, tempatnya di sini. Tapi masuk pertama itu adalah story. Ceritain dulu nih kira-kira kalian tuh pengen produknya tuh dikenal sebagai apa gitu. Terus diedukasi misalnya cara minum kopi yang seru gitu. Atau sebenarnya minum kopi itu bagusnya malam atau pagi. Nah itu dulu. Nah nanti baru masuk ke produknya kita. Terus kita posting secara konsisten. Kira-kira nanti pilihnya mau di mana? Di Instagram, di TikTok, atau di YouTube gitu. Nah itu tergantung gitu. Targetnya siapa nih? Kalau misalnya Gen-Z mungkin di TikTok gitu. Kalau misalnya mama-mama atau tuh bisa di Facebook atau di Instagram gitu. Oke, berarti sebenarnya branding itu adalah hal yang penting banget ya Mbak, meskipun yang apa yang kita jual itu kecil gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih Mbak, ada ibu rumah tangga atau pelaku UMKM yang dia itu mulai usaha dengan modal terbatas gitu. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membangun sebuah branding biasanya di mana sih Mbak? Oke, jadi langkah pertama, jadi sebenarnya branding itu nggak harus butuh modal besar ya, gitu. Kecuali kalau kita memang pangsa pasarnya sudah besar, terus produknya juga sudah lama, itu branding mungkin kita butuh subsidi perduitan nih, dananya nih harus kenceng ya. Misalnya kayak sewa brand ambassador, kita iklan, terus kita pakai KOL dan sebagainya. Cuman di sini kan fokusnya kita adalah sobat Bunda yang sedang merintis ya, atau sebenarnya sudah ada tapi gimana cara scale up-nya gitu atau memasarkannya gitu. Jadi yang pertama adalah itu tadi, kita sudah harus tahu personanya siapa gitu. Misalnya kalau untuk ibu-ibu gitu, berarti nanti bikin postingannya itu yang agak meriah. Terus isinya juga mungkin lebih ke style-style ibu-ibu tuh seperti apa gitu. Terus habis itu banyak warna atau tulisan menjelaskannya ya gitu. Atau misalnya kalau untuk Gen-Z itu biasanya langsung minimalis gitu ya, to the point apa sih, terus mungkin video-video yang lucu-lucu seperti itu. Nah itu disesuaikan itu. Lalu yang kedua, posting secara berkala, konsisten ya. Sebenarnya branding itu adalah konsistensi. Jadi nggak bisa tuh kayak Roro Jomblang langsung cik dalam semalam, oh branding kita bagus gitu. Branding itu memang dimulai dari
awal bawah, sederhana, dari nol gitu ya, betul, Mbak? dari nol, dari yang sederhana gitu, secara konsisten. Karena kan sebenarnya branding itu menyokong sales gitu. Jadi supaya salesnya terus bertumbuh, terus orang-orang juga mau pakai produk kita, percaya, makanya adanya branding itu untuk apa ya, memperkuat fondasi ya, seperti itu gitu. Oke, berarti pada intinya adalah kita tuh harus tahu dulu persona kita itu siapa, Ya, betul. atau di umur berapa, dan untuk siapa, lalu tujuan bikin produk tersebut dan posting secara konsisten ya, Mbak. Betul. Terus bonusnya ada lagi, yang selanjutnya itu adalah selain kita membangun kepercayaan, kita juga membangun apa ya, istilahnya kedekatan dengan konsumen. Jadi kalau misalnya konsumen mau nanya, terus misalnya dia, itu kita harus menjawab secara fast respon. Betul. Jadi kayak CSing ya gitu loh. Customer service-nya tuh harus service excellent gitu. Jadi supaya kenapa orang itu mau tetap beli produknya kita, itu karena pertama mungkin bisa jadi selain produknya enak, harganya terjangkau, selain itu juga penjualnya ramah nih, informatif, edukatif gitu. Terus ketika kita nanya atau komplain dijawab dengan cepat, terus problem solving gitu dan sebagainya. Jadi harus dari dalam apa ya, dari dalam produknya kita gitu. Selain CS-nya ramah, pelayanannya kita juga bagus gitu. Terus habis itu juga apa namanya, produk-produknya kita juga kualitasnya oke. Gitu. Oke. Nah, aku ada salah satu contoh ya, Mbak. Kebetulan ini based on my experience ya. Silakan. Jadi kalau misalnya nih, Mbak, ada konsumen yang dia itu mungkin protes gitu di Instagram by comment gitu. Kita udah melakukan follow up gitu, kayak memberikan solusi dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari konsumen itu tidak ada feedback balik. Kira-kira apalagi, Mbak, yang harus kita lakukan untuk meningkatkan trust dari mereka? Oke, jadi sebenarnya sudah di ini ya, tanyain testimoninya atau kita bisa misalnya kasih gift gitu. Misalnya kita kasih gift gitu ke konsumen tersebut nih. Ternyata konsumen tersebut sudah kita approach, dia hilang ya atau itu ya. Nah, nanti kita bisa kirimin tuh kayak ini khusus buat ibu gitu atau kakak, misalnya nanti untuk datang ke tempat kita atau misalnya beli produk kita diskon atau misalnya kita kasih buy one get one gitu. Itu meskipun misalnya sudah dalam jangka waktu yang lama gitu, itu apakah tidak masalah, Mbak, ketika misalnya ada yang komplain nih, tapi ternyata dia komplain sebulan yang lalu. Terus baru kita reach out lagi, apakah itu nggak masalah? Sebenarnya sih mungkin masalah ya, karena sudah lebih dari 1 bulan. Sedangkan tadi kan kalau saya bilang bahwa pelayanan kita tuh harus prima. Fast respon ya? Fast respon itu mungkin 1 kali 24 jam ya. Tapi kalau misalnya ternyata itu lebih dari 1 bulan, berarti dari kita sisi owner atau yang kita punya bisnis, kita harus berkaca lagi gitu. Yang pertama adalah, berarti kita harus bikin SOP gitu, supaya nggak kecolongan lagi nih nunggu sebulan ya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya ternyata memang sudah sebulan nih terjadi gitu, berarti kita bisa minta maaf, terus kita kasih gift, biasanya seperti itu. Jadi rata-rata kalau dari pengalaman saya sebelumnya di perusahaan-perusahaan branding gitu, kalau misalnya di FMCG ya gitu, misalnya ada komplainan itu biasanya kita 1 kali 24 jam. Terus kalau misalnya kadang ada tipe-tipe konsumen yang selalu mencari-cari ya, betul. Nah itu biasanya kita kasih produk gitu. Jadi sebagai ucapan permintaan maaf kita kasih produk gitu sih. Gitu. Jadi SOP yang pasti supaya nggak kecolongan lagi. Itu kayak nggak apa-apa kalau misalnya yang kemarin, wah ternyata lebih dari sebulan nih gitu. Nah di situ mungkin kita upload lagi gitu, bahwa kita minta maaf gitu. Nanti kita akan melakukan pelayanan terbaik ke depannya. Terus ibu ini ada semacam gift buat itu, biasanya gitu. Nah, Mbak, kalau misalnya nih, itu kan berarti dia kan komennya di Instagram gitu ya, Mbak, otomatis bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, jadinya konsumen-konsumen yang mungkin belum sempat nyobain produk kita kan jadi aduh kok komennya gini ya, aduh nggak percaya deh mau ke sana gitu. Kira-kira apa sih, Mbak, yang bisa kita lakukan biar bisa bangun kepercayaan si konsumen-konsumen yang lain? Yang lain ya, yang pertama tadi kita tetap harus minta maaf, fast respon. Kita minta maaf DM, kita kasih gift gitu. Biasanya nanti kalau misalnya udah seperti itu, dia
akan take down gitu. Terus yang kedua adalah yaitu tadi kita bikin SOP. Kalau misalnya kita punya tim ya, kita bikin SOP supaya gimana nanti menangani hal tersebut gitu kan, seperti mitigasi resiko ya. Betul. Gitu. Nah selanjutnya itu kita bikin postingan yang meyakinkan gitu. Jadi kan kalau dari situ sebenarnya trust itu turun, berarti secara nggak langsung brandingnya kita turun. Betul. Gitu. Nah gimana ningkatin lagi ya dengan konsistensi tadi. Pertama adalah konsistensi cara kita menjawab, kecepatan, konsistensi dalam misalnya kita packaging produknya, kualitas produknya, seperti itu. Oke. Gitu. Nah, Mbak Beta, balik lagi ke logo dan desain nih, Mbak. Banyak banget kan UMKM itu yang sering bayar mahal nih buat bikin sebuah logo. Nah, seberapa penting sih Mbak sebenarnya logo dalam membangun branding? Oke, jadi logo itu penting, tetap penting ya, karena kan memang basicnya kita jualan itu kan kita menampilkan bajunya kita di depan ya, gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi nih, Sobat Bunda. Jadi untuk menarik konsumen ya, salah satu teknik branding itu tadi kita konsisten dalam hal pelayanan gitu. Pelayanannya, terus habis itu konsisten dalam kita membuat konten gitu. Jadi konten produknya tuh seperti apa sih? Jangan yang tiba-tiba kita posting kita jualan ini gitu. Memang sih langsung menjelaskan ya gitu. Tapi kan balik lagi sebenarnya branding itu kan orang trust dulu. Ini tentang apa sih? Ini produk apa sih gitu. Ketika tiba-tiba langsung jualan kan kita agak males ya. Iya, gitu. betul. Nah, makanya jadi harus kita kasih gimmick dulu gitu lah. Kita kasih gimmick, salah satunya adalah dengan storytelling gitu. Jadi kita storytelling dulu, misalnya menjelaskan apa ini produknya, atau tadi ya misalnya kita jualan biji kopi atau misalnya kopinya itu dari mana gitu asalnya. Terus habis itu misalnya di branding dengan nama ini, kenapa namanya ini, ataukah misalnya angle-nya pakai nama-nama bahasa Jawa atau misalnya bahasa Nusantara, Sanskerta atau apa. Nah itu mungkin lebih menarik ya daripada misalnya langsung bahasa pada umumnya gitu. Jadi ambil dari ceritanya dulu gitu. Terus kita posting secara konsisten gitu. Barulah nanti kita bikin logonya gitu, kemasannya dan sebagainya gitu. Jadi logo itu penting tapi sebisa mungkin ada filosofinya gitu. Jadi nggak langsung logo aja nih, karena kadang orang itu akan selalu balik kalau misalnya pelayanannya sih yang ramah, terus habis itu makanannya enak, nanti harga itu nyesuaiin gitu. Harganya misalnya mahal pun kalau misalnya pelayanannya ramah, pasti kita balik lagi gitu. Nah, nanti didukung sama logo, warna, kemasan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya buat logo, desain dan lain sebagainya itu hanyalah pendukung ya Mbak. Ya, balik lagi betul. seperti yang kita bahas awal, itu adalah sebuah cangkang gitu. Jadi kalau cangkang isinya nggak ada pun sebenarnya sama aja bohong ya Mbak. Iya, betul. Okay. Kadang kan kalau di luar sana, oh yaudah kita dulu ini logonya nih seperti ini gitu. Terus kemasannya kayak gini. Tapi kita lupa bahwa kita harus menanam bibitnya ya supaya pondasinya lebih luas lagi atau lebih kuat lagi gitu. Salah satunya ya tadi kayak di dalam tuh gimana SOP-nya, terus pelayanannya seperti apa, terus habis itu gimana cara kita ningkatin trust-nya, edukasi dan sebagainya. Mbak Beta, misalnya nih kita tuh udah punya usaha lama nih Mbak. Bisa nggak sih Mbak di tengah jalan itu kita ganti logo atau kita ganti nama gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau di tengah jalan ya, mungkin dalam durasinya adalah sudah beberapa tahun gitu, itu sebenarnya bisa ganti logo, ganti nama gitu. Itu istilahnya adalah rebranding. Gitu. Tapi itu harus kita pikirkan masak-masak gitu. Kita pikirkan matang-matang dulu. Sebenarnya benar nggak sih kita harus rebranding gitu? Kenapa gitu? Jadi ditanyakan ke diri sendiri dulu atau ke tim yang ownersnya gitu kan. Kenapa aku harus branding nih? Oh, memang nih karena dari segi ekonomi atau misalnya di dunia ini harus berubah dan sebagainya. Nah, itu mungkin pemikiran yang udah mateng nih gitu. Kalau misalnya udah mateng sebenarnya bisa gitu. Jadi kita ubah, tapi nanti di situ sudah harus kita bikin namanya
filosofi gitu. Filosofinya apa nih gitu. Oke, berarti kalau memang mau rebranding itu harus ada filosofinya lagi ya, Iya, Mbak. Harus betul. ada alasan kenapa sih kita rebranding gitu. Dan itu nanti after itu juga cukup bikin ini ya, kita harus agak kerja keras lagi karena kan orang sebelumnya mungkin ingatnya logo yang lama nih, betul, gitu. betul. Logo yang baru kan mungkin jadi hal baru ya, kayak gitu. Kecuali misalnya kita rebranding tapi tetap warnanya itu sama. Gitu. Cuma misalnya bentuknya aja kita ubah sedikit gitu. Contoh misalnya kayak KAI, itu tau nggak yang zaman dulu bentuknya kayak gimana? Sekarang kan lebih simpel. Iya. Terus apa? Yayasan Amal Bunda, itu juga rebranding, teman-teman, betul. Karena waktu itu aku juga ngebantu untuk nge-build branding dari Yayasan Amal Bunda juga, gitu. Tapi kita nggak ngubah warna, karena warna itu sudah terpatri ya, identitasnya, betul, identitasnya dari Amal Bunda, gitu. Oke, nah Mbak, ada nggak sih hubungan antara warna dengan si logo tersebut? Maksudnya, apakah misalnya warnanya harus ini nih, jadi bangunannya harus sama dengan logonya atau dengan apa ya, warnanya gitu-gitu, bisa nggak sih? Iya, jadi kalau kita udah ngomongin logo sama warna itu harus selaras ya, gitu. Jadi misalnya warnanya Amal Bunda itu biru sama pink nih, gitu, biru, pink, putih ya, gitu. Jadi kalau bisa itu diturunkan ke misalnya bukan bentuk bangunannya tapi warna dari bangunannya, terus habis itu marketing kolateral kayak misalnya seragam-seragamnya, terus alat tulis atau stationery-nya gitu, itu warnanya harus sama. Nah kalau misalnya ternyata berbeda Mbak dari blending, dari warna logonya, dari mungkin warna bangunannya, itu apakah bermasalah nggak sih Mbak kira-kira? Kalau bermasalah mungkin enggak ya, tapi itu cukup mempengaruhi karena kan jatuhnya orang itu persepsinya kan tadi ya, makna terhadap produk itu apa, persepsinya apa, lalu kan dia visual. Ini kan salah satu branding dari sisi visualnya adalah warna, kemasan, logo gitu. Nah kalau misalnya nggak sama, berarti kan nggak inline. Betul. Jadi ketika kalian mau menanamkan sebuah apa ya, doktrin ya, atau misalnya sesuatu yang harus mereka ingat, ingatnya Amal Bunda itu pink sama biru nih gitu. Terus tiba-tiba ada warna orange, kan nggak masuk ya. Kalau orange ingatnya siapa? Ethos. Orange, biru, ethos gitu ya. Jadi lebih ke itu. Nah, berarti kalau orang tahu orange, biru adalah ethos, berarti brandingnya ethos udah kena gitu ke makna yang dipersepsikan oleh orang gitu. Kalau Amal Bunda ya biru, pink gitu. Bener sih Mbak, sebenarnya kadang-kadang aku di jalan tuh kayak apa nih orang kayaknya orang anak etos nih kayaknya. Gitu ya. Jadi kayak secara alam bawah sadarnya tuh udah tertanam nih kalau orang tuh pasti etos gitu. Iya, karena kita setiap Kamis itu pakai kaos warna orange gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ketemu ini anak etos nih. Berarti sebenarnya logo itu juga berperan penting dalam sebuah branding ya Mbak. Betul. Nah, kalau misalnya konten marketing itu ada hubungannya enggak Mbak dengan branding? Branding, iya. Jadi konten marketing itu kan sebenarnya lebih ke gimana cara kita memasarkan dari sisi konten ya. Konten itu kan luas ya. Ada video, ada teks gitu, ada cerita gitu. Jadi mereka saling berkaitan gitu. Jadi misalnya kayak kita jualan produk, itu kita nggak cuman misalnya kayak aku jualan nih air mineral buy one get one gitu. Tapi di situ harus ada ceritanya. Nah, itu adalah konten marketing gitu. Jadi kita di dalam konten itu kita harus menampilkan tipe-tipe kontennya ya gitu. Ada konten edukasi, ada tips, terus ada testimoni gitu. Kayak gitu sih. Jadi saling berkaitan. Saling berkaitan aja ya Mbak sebenarnya. Betul. Nah kalau misalnya Mbak kan banyak ya sekarang ya Mbak pelaku usaha. Salah satunya juga aku ya Mbak. Ya, tiap hari tuh udah mungkin udah posting gitu. Terus penjualan udah storytelling dan lain sebagainya, tapi ternyata penjualannya tuh belum meningkat. Biasanya ada nggak sih Mbak mungkin penyebabnya? Oke, penjualannya belum meningkat itu pertama adalah jangan menyerah, jangan menyerah ya gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya nggak ada garis lurus ketika misalnya konten itu viral itu pasti penjualan
tinggi meningkat ya gitu. Oke. Tapi sebenarnya penjualan meningkat itu ya dari konsistensi kita mempromosikan dari awal tadi gitu loh. Apakah dari sisi pelayanannya bagus, terus misalnya dari sisi foto produk yang kita tampilkan. Kan kalau foto produk kita posting itu namanya konten marketing ya, konten gitu ya. Nah itu apakah udah sesuai atau belum, terus gimana cara kita menjawab ketika ada order ataupun komplain itu kita seperti apa. Nah itu harus konsisten tuh gitu, jangan sampai bolong atau misalnya ada yang komplain malah kita juga marahin balik. Nah itu kan nanti jadi backfire buat kita tuh gitu. Jadi istilahnya kenapa belum belum meningkat ya, belum laris ya. Itu kita harus coba berbagai cara gitu. Yang pertama ya tadi bisa dari sisi postingan, terus habis itu kita bisa iklan gitu. Jadi coba kita iklan pakai Meta atau TikTok gitu. Atau misalnya kita kolaborasi sama misalnya KOL atau teman-teman yang lain gitu. Atau misalnya kita bisa ikut Car Free Day misalnya kita promosiin di situ gitu. Sebenarnya banyak hal yang harus kita coba. Gitu. Berarti sebenarnya banyak hal yang harus kita evaluasi dan banyak hal yang harus kita coba juga ya Mbak. Nggak cuma soal konten doang, tapi balik lagi kita harus melihat gimana sih perilaku kita atau pelayanan kita terhadap konsumen juga. Betul, itu dari dalam. Nah, yang dari luarnya adalah untuk kita keluar adalah konten marketing tadi. Kita harus rajin posting gitu. Nah, postingnya nggak cuman jualan tapi edukasi gitu. Jadi misalnya nih contoh kita punya kafe gitu. Kita misalnya posting tentang produknya ABCDE gitu. Nah, itu coba deh sesekali misalnya posting tentang baristanya nih lagi bikin gitu atau ambience kafenya seperti apa, edukasi. Mungkin kalau ternyata kita udah punya logo, nah kita amplifikasi dengan filosofinya tuh apa dan sebagainya gitu. Karena sekarang itu banyak banget ini aku nemuin teknik di TikTok itu kayak mereka itu jualan produk tapi dimainkan dengan kayak ini daily activity. Misalnya nih contoh kayak anak magang aku cinlok nih sama anak magang gitu. Sebenarnya dia lagi jualan produk apa gitu. Atau misalnya yang dulu itu tahu nggak laundry Majapahit? Iya tahu. Nah contoh itu sebenarnya apa? Kamu tahu nggak ini? Rinso. Iya betul Rinso. Tapi kan kita nggak tahu ya awalnya. Apa nih kok lucu gitu kayak misalnya ngelondri tapi harus dikucek sendiri, pakai jemur sendiri, cuman bayar 2.000 kita dapat Rinso tapi nyuci sendiri kan, experience. Nah, kita coba deh cara-cara kayak gitu juga gitu. Tapi nah misalnya kafe, ambilnya kafe atau apa gitu. Oke Mbak. Nah, kadang kan UMKM ya Mbak, ibu rumah tangga ini pasti punya kesibukannya lain-lain ya Mbak. Dan dia mungkin cuma punya waktu beberapa hari atau uploadnya tuh beberapa konten setiap minggu gitu. Mungkin 3 konten seminggu sekali atau 2 konten seminggu sekali gitu. Nah, kira-kira jenis konten apa sih Mbak yang paling efektif buat ngebangun trust dari pelanggan? Oke, jadi ini kita udah ngomongin konten marketing ya, Sobat Bunda gitu. Jadi 3 kategori konten yang bisa kita pakai. Pertama itu adalah edukasi gitu. Jadi nanti Sobat Bunda bisa bikin misalnya tips and trick gitu, terus fun fact, gamification dan sebagainya. Terus yang kedua adalah tipe testimoni gitu. Jadi gimana sih testimoni dari orang-orang yang misalnya sudah pakai produknya kita gitu, terus ataukah misalnya membeli produk kita atau pakai jasanya kita seperti apa. Jadi kita tampilin testimoninya supaya orang lebih trust lagi, percaya ternyata yang beli banyak ya gitu. Cuman mungkin awal-awal kita bisa pakai testimoni dari teman-teman terdekat gitu loh. Ya misalnya nanti kita kayak endorse ya. Coba dong kalian pakai atau kalian cobain makanan ini dan sebagainya gitu. Terus yang terakhir adalah soft selling gitu. Jadi sekarang kan anak-anak Gen Z itu juga udah pinter ya gitu memilah ini mana yang beneran mana yang enggak. Betul. Itu kita bikin soft sellingnya yang lebih faedah atau teredukasi gitu. Ada edukasinya, ada infonya. Baru nanti terakhir call to actionnya adalah beli di sini nih atau ini. Kadang kan orang langsung aku beli di sini nih, tolong
bisa beli produk ini di sini langsung gitu, tapi nggak ada informasi apapun gitu. Nah kadang kan orang males ya. Iya, betul. Gitu. Jadi 3 itu sih yang bisa jadi pedoman utamanya. Edukasi, testimoni, dan soft selling. Berarti sebenarnya kayak si Laundry Majapahit ini masuknya lebih ke soft selling ya, Mbak? Iya betul, dia soft selling banget gitu. Karena aku juga awalnya, ini apaan sih kok kontennya kayak gini? Iya betul. Setelah beberapa konten kita baru ngeh kan ya, gitu. Ternyata tit gitu ya. Tidak bisa menyebutkan nama brand. Oke, nah Mbak Beta, kalau boleh kasih insight nih Mbak, biasanya yang Mbak Beta lihat dari UMKM, apa sih Mbak kesalahan terbesar yang sering dilakukan UMKM dalam membangun branding dan membuat konten di media sosial? Oke, kesalahan terbesar mungkin adalah cepat puas ya, Sobat Bunda. Jadi kayak aku posting nih udah selesai gitu. Tapi sebenarnya kegiatan branding itu tuh long lasting. Jadi seumur hidup ya, sampai kiamat ya teman-teman ya gitu. Jadi selama bisnis kita berjalan ya kegiatan branding itu terus berjalan gitu. Jadi kadang suka mandeknya adalah ketika misalnya ternyata jualannya nggak laku atau misalnya masih sedikit, langsung ngedown gitu ya, Mbak. Nah, sebenarnya jangan sampai gitu. Kita harus tetap struggling gitu. Kita pantang menyerah. Kita ya udah lakuin terus sampai nanti bisa ada di titik di mana ya sesuai sama targetnya kita gitu. Apalagi kalau sekarang itu cukup cepat ya kalau konten-konten viral ya, gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi peluang buat kita juga gitu. Kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Yang oke kita coba nih di kita versinya kita seperti itu. Jadi jangan menyerah ya Sobat Bunda. Jadi intinya beneran yang tetap harus mencoba, jangan menyerah dan jangan cepat puas terhadap konten-konten yang udah kita upload gitu ya Mbak. Betul. Nah Mbak Beta, aku punya beberapa relawan yang dia memang UMKM gitu dan boleh minta tolong nggak Mbak dianalisis konten UMKM dari relawan ini. Ini yang pertama ada dari Kring Kring Food. Ini Kring Kring Food ya. Nah kalau di sini untuk logo sama penamanya kan dia Kring Kring Snack ya. Iya betul. Gitu. Nah mungkin di judulnya itu bisa dibuat kring-kring snack juga Bunda gitu. Jadi biar relate gitu. Karena di sini kan sebenarnya logonya kring-kring food, tapi kalau di produknya di sini kring-kring snack. Nah itu mungkin yang jadi orang agak bingung. Ini sebenarnya kring-kring food atau snack. Nah itu terus. Yang kedua, ini udah ya, catering and snack Cilacap gitu. Jadi memang harus ditulis nama lokasinya supaya orang lebih aware. Tapi di sini ada catering dan snack Cilacap nih. Nah itu jadi mungkin agak rancu. Jadi harus kita cek lagi sebenarnya kita tuh mau jualan apa. Snacknya doang kah atau ada catering gitu. Kalau catering berarti kan kring-kring food itu masuk ada catering ada snack gitu. Ataukah sebenarnya di sini memang logonya itu ada 2, kring-kring snack memang khusus snack, food itu untuk catering. Nah mungkin ini bisa jadi seperti itu ya. Nah ini di sini ada kring-kring food itu untuk catering. Nah terus yang kedua ini lebih banyak foto produknya gitu. Jadi mungkin sesekali perlu ditambahkan story itu tadi Bunda. Jadi kayak kita kan pengen ngasih tahu ya. Contohnya nih kring-kring food. Misalnya ya, ini kan masakan mamah penuh cinta gitu. Jadi saya memaknainya untuk branding ini adalah yang bikin mamah-mamah nih, bunda-bunda gitu. Nah, sebenarnya itu harus ditonjolin. Mungkin bisa jadi logonya ada gambar cewek ibu-ibu pakai jilbab atau misalnya pakai konde gitu ya, untuk memperlihatkan masakan mamah yang penuh cinta itu gitu. Terus di dalam situ mungkin nanti bisa bikin konten-konten masak gitu kakak. Jadi kayak si bundanya ini atau si mamahnya ini yang masak itu yang ditampilin. Jadi kita branding bahwa si mamah ini nih yang masak nih setiap hari. Karena kan kita nggak tahu nih mamah yang mana nih yang masak ini gitu. Terus habis itu testimoni masih belum ada ya gitu. Testimoni masih belum ada, jadi mungkin bisa dimasukkan testimoni. Terus habis itu dari sisi foto produknya overall sebenarnya sudah oke ya. Tapi kalau bisa jangan cuman foto produknya aja nih, misalnya gambar
Kue donat gitu Iya, tapi orang misalnya lagi makan nih, atau misalnya ada keluarga nih, atau misalnya nanti mamah dan keluarga misalnya makan, ada anaknya, ayahnya atau ibunya, atau misalnya ada bunda dan anak lagi makan. Jadi memperlihatkan ekspresi makan yang happy gitu. Okay. Kan di sini tadi dituliskan adalah masakan mama penuh cinta. Nah, brandingan itunya yang masih belum ada, dapet gitu belum ya, dapat. Sebenarnya ini udah oke nih. Beliau sudah tahu bahwa arahnya adalah masakan mama penuh cinta. Nah, itu yang perlu gali lagi gitu. Tapi overall di sini sudah ngasih tahu kayak ini frozen food, oleh-oleh, WA, terus lokasinya di mana itu udah ada. Nah, nanti mungkin ditambahkan link. Jadi ada link menuju ke WA-nya langsung atau lokasi perumahannya atau misalnya lokasi tempatnya. Tempat penjualannya. Betul. Jadi itu yang perlu ditambahkan. Overall seperti itu. Gitu. Itu sih. Jadi mantap. Ada satu lagi nih, Mbak. Ini satu lagi, Mbak, cemilan khas Cilacap. Oke. Ini yang stick sukun nih. Oh, nice. Iya, ini dengan Bunda siapa ini? Buning. Oke. Bunda Ning, ini buat cemilan ini ya, khas Cilacap. Oke, kemarin saya cobain, mantap. Enak ya, Mbak? Iya, karena saya udah nyobain, mungkin saya menjelaskan as a konsumen awam ya. Yang pertama adalah dari sisi desain sama packagingnya menurut saya udah bagus, premium ya, karena plastiknya itu tebel gitu, dan bukanya juga nggak terlalu susah pas di atas. Tapi habis itu ketika kita makan terus kita tutup lagi, itu rasanya masih krenyes ya, masih enak lah gitu. Dan ketika saya bawa itu packagingnya bagus, jadi kayak menurut saya malah bukan kayak UMKM awal ya, kayak misalnya memang udah lama gitu loh, maksudnya premiumnya dapet lah Bunda gitu. Kalau dari sini, yang pertama adalah dari sisi logo ya, untuk profilnya itu mending stick sukunnya yang di awal gitu, karena ini kan atasnya ada renyah, lumer di mulut. Nah itu kalau untuk di profil Instagram itu tulisan stick sukun aja, itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini ada stick sukun dan keripik pisang. Mungkin bisa diubah misalnya kayak stick sukun dan keripik pisang khas Cilacap. Jadi harus ada nama Cilacapnya. Kayak tadi yang kring food itu udah oke. Terus judul nama ininya kan cemilan khas Cilacap. Itu oke sih. Kalau misalnya ternyata di dalam itu nggak cuman stick sukun. Tapi kalau mau stick sukun dan itu mungkin itu tadi kalau di UMKM itu kelemahannya adalah ketika kita punya logo itu biasanya harus didaftarin ke Haki, tapi Haki kan lumayan mahal ya gitu. Nah itu juga mungkin harus dipikirkan tuh jangka panjangnya gitu. Kalau memang mau fokus di situ, ya mending namanya adalah stick sukun Cilacap atau misalnya apa gitu. Baru nanti di bawahnya cemilan khas Cilacap atau ini. Tapi aku nggak tahu apakah memang kedepannya nanti Buning ini memang mau menjual cemilan khas Cilacap, kita nggak tahu ya, nggak ada yang tahu gitu. Terus yang kedua adalah sama seperti kring food, untuk di identity ini masih kosong gitu. Jadi perlu dituliskan tuh misalnya apa nih stick sukunnya atau cemilannya, terus nomor HP, terus lokasinya apa dan sebagainya, atau misalnya berdiri sejak kapan gitu. Nah ini udah oke, ada link WhatsApp, bagus nih gitu. Tapi CTA-nya masih belum ada gitu. Terus di sini juga ada highlight Instagram di sini. Nah ini perlu oke nih di sini. Nanti ditambahkan lagi misalnya testimoni, atau misalnya lokasinya di mana, atau cemilan-cemilan khasnya apa aja gitu. Terus di sini ternyata di dalamnya nggak cuman stick sukun. Ya, jadi ternyata di sini ada gulti, ada bawang ada madu gitu. Tapi rata-rata stick sukun ya, sama keripik pisang. Nah, ini oke nih. Jadi kayaknya Buning sudah bikin branding ya. Nah, ini foto produk ya, ini juga oke gitu. Bisa terus di sini sorry, bentar. Ini juga
foto-foto produknya juga oke gitu. Tapi di dalam sini ternyata bervariatif, nggak cuman stik sukun gitu. Nah, kalau memang mau difokuskan ke stik sukun dan keripik pisang, kalau bisa fokusnya di dalam hanya itu aja. Nah, kayak misalnya gold tea atau madu, itu mungkin bikin konten yang lainnya gitu. Atau mungkin sesekali bisa dimasukkan ke highlight story gitu. Jadi supaya orang ngehnya, oh ini akunnya dari stik sukun sama keripik keripik pisang. Pisang ya, keripik pisang gitu. Dan rata-rata memang di sini lebih menjelaskan tentang produknya gitu. Jadi mungkin nanti Bu Ning bisa dilanjutkan dengan testimoni, terus edukasi kenapa stik sukun itu. Mungkin bisa cerita nih, oh ternyata saya tuh orang asli orang asli Cilacap. Ternyata stik sukun apa dan sebagainya. Nah, itu bisa diangkat sebagai cerita gitu. Nah, itu yang nanti jadi nilai tambah kenapa orang harus beli stik sukunnya Bu Ning dibandingkan yang lain. Karena kan lumayan banyak ya, apalagi yang kita kiloan itu juga aja ada kan, tapi agak keras. Nah, Bu Ning, oh ini lumer nih di mulut atau apa. Nah, itu jadi nilai tambahnya gitu. Gitu Kakak. Oke, terima kasih Mbak Beta. Sama-sama. Nah, Mbak, sebagai penutup nih, apa pesan dari Mbak Beta buat para ibu rumah tangga dan pelaku UMKM yang emang lagi merintis usahanya biar mampu membangun branding yang kuat dan long lasting? Oke, jadi buat sobat bunda di luar sana, mama-mama di luar sana yang sedang merintis, yang pertama adalah pantang menyerah gitu, tetap struggling dengan berbagai macam jenis bisnis ya di luar sana gitu. Yang pertama adalah karena kita mulai dari bawah, dari nol, ini adalah peluang kita untuk memperkuat fondasi gitu. Jadi kita coba dulu untuk memperkuat di dalamnya. Salah satunya adalah pelayanannya kita harus bagus, terus habis itu dari produknya kita juga kualitasnya oke, terus konten-konten yang kita bangun itu juga bisa kita mulai dari bawah dengan edukasi dan sebagainya. Yang paling penting adalah kalau branding itu story. Jadi cerita apa sih yang kita bangun untuk mendapatkan trust dari konsumen, seperti itu. Lalu kita posting secara berkala, jangan bosen terus gitu, karena itu timeless ya, gitu, terus-terusan. Jadi apapun yang bunda-bunda di luar sana lakukan dengan ikhlas dan jangan pantang menyerah, itu aja sih. Gitu. Oke, Masya Allah. Ini isinya daging semua sih Mbak, Masya Allah. Amin. Menarik banget ya perbincangan kita tuh hari ini. Aku jadi dapat insight-insight baru dan semoga ibu-ibu ataupun para pelaku UMKM di sana tuh juga dapat insight baru dari obrolan kita hari ini. Nah, kita tuh akhirnya belajar bahwa branding ini bukan sekedar logo atau tampilan visual, tapi tentang bagaimana sebuah usaha dikenal, dipercaya, dan diingat oleh pelanggan. Kita juga memahami bahwa konsistensi membuat konten perlu dibarengi dengan pesan yang jelas dan nilai yang ingin disampaikan kepada audiens. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi bekal bagi para pelaku UMKM, ibu rumah tangga, maupun aku sendiri yang sedang merintis usaha untuk memulai membangun branding yang kuat sejak sekarang tanpa harus menunggu modal yang besar. Terima kasih banyak Mbak Beta sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih ilmunya. Siap, sama-sama. Insya Allah bermanfaat banget sih ya Mbak. Baik, sekian podcast bersama Amal Bunda. Saya Leviana pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi. Dan jangan lupa komen untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.